Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa hadana bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subul salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Selamat pagi Ananda semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran yang sangat kalian tunggu-tunggu, yakni mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tentu bersama Ustadz yang juga dinanti-nanti, Ustadz Roni Indra SPDI MPD. Kali ini kita memasuki materi baru yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau di materi sebelumnya kita belajar tentang iman kepada kitab suci, maka Anda sekalian pada hari ini kita masuk kepada materi rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dengan judul meyakini Nabi dan Rasul Allah sehingga bisa menjadi generasi digital yang berkarakter. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, mari kita perhatikan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran adalah yang pertama, untuk bisa kita memahami konsep iman kepada Nabi dan Rasul. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan beriman kepada Nabi dan Rasul yang sesuai dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menganalisis peran Nabi dan Rasul dalam kehidupan umat manusia. Sehingga kita bisa mengetahui peran Nabi dan Rasul, pentingnya Nabi dan Rasul, gunanya Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan umat manusia ini. Dan yang itu pun tujuan kita yang ketiga adalah mengkaji relevansi ajaran Nabi dan Rasul dalam menghadapi perubahan sosial di era digital. Ya, bagaimana kerelevansian ajaran Nabi dan Rasul yang sesuai dengan perubahan sosial di era digital. Dan yang keempat, pemaparan tentang sifat-sifat Rasul dalam generasi digital dan dalam kehidupan sehari-hari, meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul di dalam kehidupan dan di dalam era digital pada hari ini. Baik Anda sekalian, kita langsung saja. Ya, pertama, arti dari beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Nabi dan Rasul sebagai manusia biasa, tapi manusia yang dipilih, manusia pilihan. Ya, jika salah satu diingkari, ya, dari Nabi dan Rasul tersebut, maka orang itu tidak lagi disebut sebagai orang yang beriman, alias kafir. Di beriman kepada Nabi dan Rasul, sekali lagi Ustaz tekankan bahawa kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi dan Rasul tengah-tengah umat manusia. Jumlahnya sangat banyak. Diriwayatkan jumlah Nabi itu 124,000 orang. Sedangkan jumlah Rasul, ya, Nabi yang dirasulkan 113 orang. Jadi, apa beda Nabi dengan Rasul? Nabi dan Rasul sama-sama manusia pilihan, tetapi Nabi diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah SWT, wajib mereka menyampaikannya. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul, yang wajib kita ketahui adalah 25 orang Rasul. Yang selebihnya bagaimana? Ya, karena saking banyaknya kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengetahuinya. Tetapi kita meyakini bahawa yang 25 orang Rasul itu adalah Nabi dan Rasul, mulai dari Nabi Adam yang pertama
pertama sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Jadi Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Tentang iman nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fat ayat yang ke-13. Ya, ada yang bisa membaca? Ya, mari dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yu'minu billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir, api yang menyala. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul serta pentingnya rukun iman yang lain yang menjadi penentu seorang mukmin atau tidak. Itu bahaya mengingkari Nabi dan Rasul. Wajiblah kita meyakini, kita terima bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul. Kepada kita adalah Nabi Muhammad sampai kepada akhir zaman nanti. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala mengutus Rasul sebagai rahmat sekalian alam. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya dengan ini dia nama-nama nabi dan rasul yang mesti wajib kita ketahui. Jadi kalau masa-masa ustaz dulu ini dilagukan. Ya, dilagukan. Allah telah mengutus beberapa nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi yang 25 nabi ini ceritakan dalam Al-Quran. Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya. Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? Ini ada videonya. Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? Bisa dibuka. Ya. Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? Nanti kita buka di akhir pembelajaran. Ingat tak rukun iman ada? Kita lanjut kepada Rasul. Baik, sifat-sifat Rasul. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, dan sifat jaiz namanya. Di sifat Rasul itu sifat wajib, yaitu sifat yang mesti ada pada seorang diri Rasul. Wajib kita menerima itu. Yang kedua sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada. Tidak mungkin ada pada diri seorang Rasul. Yang ketiga anak-anakku sekalian ada namanya sifat jaiz. Sifat jaiz ini itu sifat keharusan bagi seorang Rasul. Dia tidak pula wajib, tidak pula mustahil. Ya. Sifat wajib Rasul ada 4, sifat mustahil ada 4, sifat jaiz ada 4. Maka jumlah semuanya adalah 9. Maka bolehlah kita katakan bahawa 9 ini adalah syarat untuk menjadi seorang Rasul. Jadi jika ada orang atau malaikat atau apalah yang ingin menjadi seorang Rasul, mesti miliki 9 sifat ini. Ya, 9. Yang terbagi menjadi 3. Ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Gitu ya. Kita lihat. Yang pertama, sifat wajib para Rasul. Sifat wajib para Rasul ada 4. Yang pertama, siddiq. Apa? Siddiq. Yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatanah. 4 inilah. Siddiq artinya benar. Amanah dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatanah cerdas. Itu kan baru alih bahasa. Ya, siddiq bahasa Arab, bahasa kitanya benar. Amanah bahasa Arab, bahasa kitanya dapat dipercaya. Tabligh bahasa Arab, bahasa kitanya apa? Menyampaikan. Fatanah bahasa Arab, bahasa kitanya cerdas. 4 itulah. Jadi Nabi itu mesti benar dia. Mesti dapat dipercaya. Mesti menyampaikan.
Dan yang ketiga mesti cerdas. 4 wajib yang dimiliki oleh Rasul. Keempat sifat ini siddiq, benar. Bukan Nabi yang mengaku benar sendiri, tapi dibenarkan oleh Allah. Diakui kepercayaan, diakui menyampaikan, diakui kecerdasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya, siddiq, benar. Ustaz atau antum semua, anda ustaz itu cuma pengen benar, ya nak? Aku ingin benar. Apakah ada jaminan kita ini selalu benar? Tentu tidak. Kenapa? Karena kita manusia biasa. Tidak ada jaminan. Begitu juga amanahnya kita, tablighnya kita, cerdasnya kita. Tapi Nabi dan Rasul keempat ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Siddiq artinya benar segala rasul. Semua rasul itu dalam keadaan benar. Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dalilnya, sadaqa abadi fi kulli ma yuballighu ani. Dalam hadis qudsi itu. Apa itu hadis qudsi? Lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Nabinya menyampaikan. Disidik, telah benar hambaku atas apa yang disampaikannya. Maka setiap apa yang disampaikan dan diperbuat oleh Nabi adalah dalam kebenaran. Dijamin oleh Allah. Ya. Yang kedua amanah. Artinya dapat dipercaya. Ya. Dijamin oleh Allah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini bagi engkau adalah utusan yang dipercayai. Itu dia. Yang ketiga tabligh, menyampaikan. Dalil amna ya ayyuhar rasulu balik ma unzila ilaika. Wahai Rasul, sampaikan olehmu apa-apa yang telah diturunkan kepada engkau. Itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi itu disampaikan semua yang tidak ada satupun yang disimpan oleh Nabi. Semuanya disampaikan. Dijamin oleh Allah. Baik yang disukai masyarakat maupun yang tidak. Yang disenangi penguasa maupun yang tidak. Yang halal, yang haram. Semuanya disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pada Nabi dan Rasul itu ya, kalau kita kan Nabi Muhammad. Tapi kita wajib meyakini Nabi dan Rasul 25 orang Rasul. Yang keempat, amanah. Yang keempat, fatanah, cerdas. Apa bukti Nabi cerdas? Ayo, siapa? Yang pertama buktinya Nabi cerdas sampai syariat kepada kita pada hari ini. Nabi menyampaikan kepada sahabat, sahabat kepada sahabat lagi, pada ulama, tabi'in, tabi'in, pada ulama-ulama, imam yang berempat, sampai kepada ulama-ulama, guru-guru, sampai kepada kita. Itu bukti kecerdasannya Nabi. Apa bukti lagi Nabi itu cerdas? Tidaklah mungkin Allah mengutus orang bodoh. Gitu, logikanya seperti itu. Tidak mungkin Allah mengutus orang yang bodoh, ya kan? Nah, kau wajiblah Nabi itu bersifat cerdas. Itu sekilas tentang sifat wajib, ya. Kita lanjut. Sifat mustahil. Apa lagi sifat wajib? Sifat mustahil. Sifat mustahil para rasul itu kebalikan dari yang tadi ya, lawan. Kizib, siddiq lawannya kizib, mustahil rasul dusta loh. Tak mungkin Allah mengutus orang pendusta. Khianat, tak mungkin Allah memberi amanah kepada orang khianat. Kitman, menyembunyikan, tak mungkin wahyu. Kalau disembunyikan itu tak sampai wahyu kepada kita. Tak ada Al-Quran. Ya, semuanya telah lengkap. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa asmamtu alaikum wa ni'matu rahmul islam madinah. Ya. Yang terakhir, mustahil dia Nabi dan Rasul bersifat bodoh. Ya, orang bodoh apa yang bisa diperbuat oleh orang bodoh? Ya, itu dia. Lanjut kepada sifat sifat jaiz. Sifat jaiz.
Jaiz itu artinya boleh atau harus ya. Sifat jaiz berarti sifat-sifat yang boleh dimiliki Rasul atau sifat kemanusiaan yang dalam ilmu tauhid anak ananda sekalian disebut dengan al-aradul basariyah atau arad basariyah. Artinya setiap nabi dan rasul itu memiliki sifat kemanusiaan. Kenapa arad basariyah? Jangan dikatakan nabi itu anak Tuhan nanti. Dia juga manusia. Juga dikatakan dengan juga bukan malaikat. Tetapi arad basariyah juga manusia dan memiliki sifat kemanusiaan. Seperti sakit senang, makan minum, beranak beristri, berkeluarga juga Nabi. Sedih juga, khawatir juga. Itunya yang sama. Kelebihannya tidak. Kelebihannya tidak sama dengan kita. Karena adalah manusia pilihan. Itunya sama-sama makan, sama-sama bernafas, ya kan? Nah, itu 9 sifat ini merupakan syarat untuk menjadi seorang rasul. Tapi kalau ada orang yang ngaku jadi nabi dan rasul nanti, katakan sama dia, punya enggak kau ini 4? Ya kan? 9. Ada enggak 9 ini sifat? Kamu benar enggak? Benarmu kata siapa? Kata makmu. Enggak bisa diterima. Gitu ya. Jadi kita ini nabi kita cerdik, kita pun harus cerdik. Ya, jangan sama malas-malasan kita. Kita lanjut kepada ini dia. Tugas Rasul. Ya, Nabi itu diutus menyampaikan risalah dari Allah melalui malaikat Jibril, mengajarkan ketauhidan itu pokoknya yang pertama tauhid. 13 tahun di Mekah itu membetulkan cara orang bertuhan. Baru 10 tahun di Madinah membetulkan cara menyembah Tuhan. Iman dan amal. Wajib didahulukan iman itu. Karena kalau enggak ada iman, amal enggak diterima. Sesuai dengan apa? Lanjut, tugas Nabi dan Rasul. Ada lagi namanya hikmah beriman. Menjadikan kita sebagai orang yang beriman. Karena kalau tidak percaya kepada Nabi dan Rasul, kafir hukumnya. Kedua, terdorong menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran dan hadis. Ya, pedoman. Kalau mau cari idola, jangan tanggung-tanggung. Idolakanlah Nabi Muhammad SAW. Adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik. Ya, karena sifat-sifat tadi Nabi. Karena Nabi itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau nak cari contoh teladan model, ya, modelnya manusia, kan Nabi dikatakan akhlak Nabi Al-Qur'an, ya. Ada yang katakan Al-Qur'an yang berjalan, artinya pada diri Nabi setiap perbuatan, perkataan, diamnya Nabi, ketetapan dari Nabi adalah sebagai contoh. Mesti kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meneladaninya. Kita lanjut. Ini dia relevansi ajaran Nabi dan Rasul dalam era digital. Bagaimana berkomunikasi dalam era digital? Kata Nabi, kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Apalagi di era digital, kita enggak berhadapan langsung. Enak saja membuli, enak saja berkata-kata kasar, kita tidak langsung dengan orang kan gitu. Itu kena kita. Bertentangan dengan IT, juga bertentangan dengan ajaran Nabi. Kata Nabi, jika tidak bermanfaat atau berfaedah, lebih baik diam. Yang kedua, penggunaan teknologi untuk kebaikan. Jadi teknologi pisau bermata dua, bisa menjerumuskan, juga bisa membantu. Jadi apa yang terdapat dalam alam ini, di dunia ini, baik teknologi, kekayaan yang kita dapat, semata-mata untuk kita bertaat kepada Allah. Jalan. Ya, anak-anakku, jalan, anda sekalian. Keadilan dan persamaan. Nabi mengadakan keadilan persamaan yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan. Tanggung jawab dalam mengelola informasi di era digital. Jangan menyebarkan hoax, tabayun dulu. Tabayun, tanya dulu kebenarannya. Karena siapa yang menyingkap aib saudaranya, Allah juga akan membukakan aibnya. Allah tutup, jangan kita buka. Kalau sayang kita kepada teman kita, mari ingatkan. Satu dengan satu orang, sehat menasihati. Jangan di depan orang ramai, apalagi di media sosial. Semua orang bisa melihatnya. Pentingnya menjalin silaturahim dalam era digital. Jangan sampai silaturahim
di media sosial, tapi silaturahim di dunia nyata ditinggalkan, itu juga tidak bagus. Ya, berjumpa di dunia nyata, di dunia maya juga, di dunia nyata juga. Ya, gitu. Menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Keharmonisan dalam masyarakat. Iman kepada Rasul, selanjutnya terakhir, iman kepada Rasul dalam generasi digital. Generasi tahun-tahun 2000-an, lahir 2010-an seperti kalian ini, dikatakan oleh generasi Alpha yang lahir 2011 sampai sekarang. Ini adalah lahir rata-rata 2010 ya kan? 2010 dan 2011 malahan. Itu dia. Bagaimana karakter mereka ya? Perilaku kita dalam menghadapi era digital hendaknya beriman kepada Nabi dan Rasul dengan sepenuh hati. Karena Nabi tidak ada yang mengajarkan yang buruk-buruk. Iman dan Islam dijadikan dasar dalam menjalani kehidupan. Kalau tidak ada iman, tidak ada agama, tidak ada, tentu nafsu kita lagi yang akan diperturutkan. Menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai sumber inspirasi dalam beraktivitas. Ilmu pengetahuan dan teknologi dijadikan sebagai sarana. Ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, atau yang Ustaz sampaikan, bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai sarana, alat, jalan untuk mencapai tujuan. Mana tujuan? Wa ana ila rabbikal muntaha. Tujuan kita Allah. Tujuan kita keredaan Allah Subhanahu wa taala. Karena teknologi alam ini, kemajuan ini adalah pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pribadi yang berkarakter, jujur, amanah, cerdas, dapat dipercaya, bertanggung jawab sebagaimana sifat-sifat dari Nabi tadi. Benar, dapat dipercaya, menyampaikan, bertanggung jawab, cerdas, dapat dipercaya dan lain-lain sebagainya itu. Itu gunanya kita belajar tentang nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya materi ini kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Nabi dan Rasul dan menjadi hamba dan menjadi umat dari Nabi Muhammad yang nanti mendapat syafaat dan bertemu dengan beliau di yaumul akhir, di yaumil mahsyar, mendapat naungan, mendapat syafaat dan berdampinganlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ananda ada yang mau bertanya? Ya. Maka kalau tidak, kita dapat simpulkan pelajaran bahwa iman Nabi dan Rasul hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kalau tidak beriman kepada Nabi dan Rasul, maka lawan daripada iman adalah kafir. Bagaimana meyakini iman dan Rasul? Meyakini bahwa Allah telah mengutus Nabi dan Rasul dengan mengetahui 25 orang Rasul yang wajib kita ketahui. Beserta sifat-sifat kerasulan yang 9 tadi. Itulah dikatakan kita orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul. Sekalipun hafal dengan kisah Nabi dan Rasul, tapi tidak yakin dia sebagai utusan Allah, tidak yakin dengan sifat-sifat kerasulannya, maka kita belum disebut sebagai orang yang beriman. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, kita lanjutkan minggu depan untuk pendalaman materi. Nanti akan Bapak berikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.